Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari tweet Twitternya Mbak Cinta Kirana, yang menceritakan tentang sekelompok tentara yang menghilang di hutan pada saat pelatihan. Oke, seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Ngampi, jaga tutur yang disesatkan belum tentu dapat kembali. Cerita ini saya dapatkan dari ayah saya saat beliau melatih prajurit tentara di tahun 2018. Demi kenyamanan semua pihak, detail tempat dan tokoh saya samarkan. Dalam cerita ini saya menambahkan beberapa improvisasi agar pembaca dapat memahami alurnya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan penulisan dan selamat membaca. Kejadian ini terjadi di kawasan danau di daerah Bandung. Danau ini merupakan danau buatan yang dibangun oleh kolonial Belanda sekitar awal abad 20, yang dikelilingi hutan pinus dan tumbuhan yang sangat rapat di sana-sini. Kawasan ini juga dijadikan tempat untuk melatih para prajurit tentara dan tertutup untuk umum. Ada markas pusat pelatihan tentara dan beberapa barak di dalamnya. Medan hutan yang terjal dan berbatu di kawasan danau ini memang tempat yang pas untuk melatih para prajurit sebelum ke medan tempur yang sesungguhnya. Banyak slogan yang dipasang di beberapa tempat yang bertuliskan, "Bila ragu, silahkan kembali sekarang juga," atau "Lebih baik bermandikan keringat di medan pelatihan daripada berlumuran darah di medan pertempuran." Latihannya pun tak main-main. Para prajurit benar-benar diasah untuk bisa bertempur di hutan dan di gunung. Saat ada pelatihan, akan terdengar suara desingan peluru di mana-mana, hingga ada suara dentuman bom yang sangat menggema memekakan telinga. Pada saat itu, Pak Wira sedang melatih para prajuritnya untuk bisa bertahan hidup dan bertempur di hutan. Serangkaian kegiatan pelatihan sudah dilaksanakan selama seminggu penuh, hingga sampailah pada puncak penutupan pelatihan. Acara puncak diisi dengan kegiatan malam, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada 12 kelompok yang masing-masing beranggotakan 10 orang prajurit. Tiap kelompok memiliki rute yang berbeda-beda dengan titik tujuan akhir sama, yaitu lapangan luas di depan barak. Sekitar pukul 7 malam, setiap kelompok berangkat menuju jalurnya sendiri. Butuh waktu sekitar 4 jam yang ditempuh dengan berjalan kaki untuk sampai di tujuan. Bukan waktu yang lama, mengingat seminggu ini selama pelatihan, mereka selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pukul 11 malam, satu persatu kelompok mulai berdatangan dari berbagai penjuru. Kelompok-kelompok itu berbaris rapi,
siap menerima arahan berikutnya. Tak lama, salah satu anggota Pak Wira datang menghampiri dan melapor bahwa hanya ada 11 kelompok yang kembali. Sisa satu kelompok lagi yang belum kembali. Setelah acara penutupan selesai, Pak Wira membubarkan 11 kelompok yang ada dan memerintahkan mereka untuk beristirahat. Para prajurit pun langsung bergegas untuk beristirahat. Entah karena lelah setelah menjalani pelatihan yang berat, ke-11 kelompok ini tidak menyadari bahwa ada rekan mereka yang belum tiba. Sekitar pukul 12 malam, Pak Wira bersama rekan dan anggotanya bergerak mencari satu kelompok yang belum kembali itu. Sebenarnya, setiap kelompok dibekali satu HT sebagai alat komunikasi. Akan tetapi saat pencarian, ketika Pak Wira mencoba menghubungi, HT kelompok itu tidak terhubung. Karena pencarian tidak membuahkan hasil, Pak Wira memerintahkan anggotanya untuk kembali saja dan menunggu kelompok itu datang atau melanjutkan pencarian esok paginya. Pagi pun tiba. Pukul 6 Pak Wira dan pelatih lain melakukan pengecekan. Komandan prajurit lalu melaporkan bahwa sejak semalam ada satu kelompok yang belum tergabung. Walaupun sudah mengetahui informasi ini dari anggotanya tadi malam, Pak Wira tetap menanyakan kapan kelompok yang hilang tersebut bergerak dan melalui jalur rute yang mana. Komandan prajurit pun menjelaskan dengan rinci jalur mana yang dilalui kelompok tersebut sambil menunjukkan peta. Seusai penjelasan tersebut, Pak Wira langsung pergi masuk ke dalam hutan seorang diri, mengendarai motor trail sambil membawa senjata. Tak mudah mengendarai motor trail dengan kondisi jalan yang licin sehabis hujan sepanjang subuh. Di satu tempat Pak Wira berhenti untuk mengisi peluru pada senjata yang ia bawa. Ia pun memarkirkan motornya dan berdiri menghadap satu gunung di depannya sambil berteriak dengan lantang, "Tolong kembalikan. Kami di sini tidak ingin mengganggu. Tolong kembalikan." Pak Wira tahu betul tidak ada orang di sana, tapi ia tetap berteriak meminta tolong agar kelompok yang hilang dikembalikan. Sekitar 15 menit kemudian, datanglah 5 anggota menyusul ke tempat Pak Wira. Pak Wira pun memerintahkan 5 anggota ini untuk menyusuri hutan sambil berteriak dan meletupkan senjata agar kelompok yang hilang itu dapat menemukan jalan kembali dengan mendengar suara bising. Kelima anggota kelompok itu pergi sambil berteriak sekuat tenaga, "Woi! Woi!" Dengan tembakan senjata yang nyaring, Pak Wira masih berdiri di tempatnya sampai tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara bisikan dari seorang wanita tanpa wujud. Suara tersebut sangat pelan dan halus, berhembus begitu saja terbawa angin. Tapi yang pasti, suara itu berkata, "Tunggu sampai terbit matahari, mereka akan datang." Pak Wira yang terkejut mendengar suara gaib itu, dia tetap berusaha untuk tidak panik. Karena sehabis hujan, awan mendung masih belum beranjak. Ditambah dengan kondisi pepohonan di hutan yang rimbun, membuat cahaya matahari tidak dapat menembus.
Walaupun sudah jam 6 lewat, kawasan ini masih terlihat gelap. Pukul 6 lebih 30 menit, Pak Setno, rekan Pak Wira, datang menghampiri menanyakan perkembangan pencarian kelompok yang hilang itu. Pak Wira pun menyampaikan pada Pak Setno untuk menunggu sampai matahari terbit. Kelompok yang hilang itu akan datang dari arah timur dengan jarak 100 meter dari tempat mereka berdiri. Pak Setno yang tidak percaya dengan perkataan Pak Wira mulai tertawa kecil, terkekeh-kekeh sambil berjalan ke arah timur untuk mencari kelompok yang hilang. Tidak sampai 10 menit ia berjalan, cahaya matahari mulai terlihat menyinari sela-sela pepohonan dan menerangi hutan. Disusul kemudian ke-10 anggota kelompok yang hilang berjalan dari arah timur dan bertemu dengan Pak Setno. Pak Setno terkejut mendapati ke-10 kelompok itu, maksudnya ke-10 prajurit itu, dan terkejut pula karena sesuai persis dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wira. Kelompok itu segera diantarkan ke barak. Sesampainya di barak, Pak Wira mengecek kondisi ke-10 prajurit itu, memastikan mereka baik-baik saja dan tidak terluka. Setelah itu Pak Wira menanyakan apakah mereka kurang lebih 20 menit yang lalu mendengar suara teriakan dan letupan senjata dari anggota yang mencari mereka. Tapi mereka menjawab tidak mendengar sama sekali. Padahal saat itu 5 anggota yang ditugaskan mencari belum kembali dan masih berteriak-teriak mencari keberadaan mereka. Kemudian Pak Wira menanyakan kemana saja mereka saat hilang dan apa saja yang mereka lakukan. Lalu, bagaimana bisa mereka menemukan jalan kembali? Mereka mulai menceritakan. Jadi, begini Pak Pelatih, kami bergerak menggunakan kompas, tapi di tengah perjalanan kami selalu kembali lagi ke tempat yang sama. Karena melihat situasi sudah malam dan takut terjadi apa-apa, maka kami memutuskan untuk bermalam di tempat itu. Tidak memperpanjang obrolan, Pak Wira lalu mengumpulkan seluruh timnya, termasuk 5 anggota yang sedari tadi mencari. Mereka pun sama-sama memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa, meminta perlindungannya. Setelah itu mereka bersiap untuk pulang. Truk-truk tentara melesat meninggalkan barak dengan membawa seluruh pelatih dan prajurit menuju kota Bandung. Tidak ada yang tersisa di tempat pelatihan kecuali Pak Wira. Pak Wira pergi menaiki motor trailnya menuju tempat di mana ia mendapatkan bisikan gaib. Dia memarkirkan motornya lalu menghadap kembali ke arah satu gunung sambil berkata, "Terima kasih sudah mengembalikan anggota saya." Ia kemudian pergi meninggalkan tempat itu, menyusul rombongan menggunakan truk. Sesampainya di markas tentara di Bandung, Pak Wira kembali mengumpulkan ke-10 prajurit yang sempat hilang itu. Ia kembali menanyakan apa yang terjadi saat itu. Mereka menceritakan dengan detail apa yang mereka lalui. Saat menempuh perjalanan, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Di awal perjalanan, keadaan nampak biasa-biasa saja. Mereka mengikuti jalur sesuai dengan petunjuk arah kompas. Mereka berjalan di antara pohon-pohon tinggi dan semak-semak belukar. Saat menemui jalan buntu,
Mereka membuka jalan dengan menebas semak-semak dan menyingkirkannya. 1 jam setelah perjalanan, mereka melihat jalanan yang sudah dibuka. Terdapat bekas tebasan dan pijakan kaki. Mereka familiar dengan jalan tersebut karena ada pohon yang mereka tandai saat melewatinya. Ini adalah jalan yang sudah dilalui. Mereka keheranan. Tidak mungkin kembali ke tempat semula karena mereka berjalan lurus mengikuti arah kompas. Ketua tim pun memutuskan untuk kembali saja berjalan dengan sesuai arah yang ditujukan kompas. Namun, kedua kalinya mereka sampai di tempat yang sama. Ini benar-benar aneh sekali. Mereka pun segera pergi dari tempat itu, kembali berjalan. Malam semakin larut, udara semakin dingin. Suara binatang malam yang sebelumnya terdengar riuh mulai menyepi, hening. Suasana terasa sangat mencekam dengan gelapnya hutan. Saat berjalan, mereka serasa diawasi oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Langkah semakin menderu kencang, padahal tubuh mereka sudah kelelahan setelah seminggu digembleng penuh. Punggung mereka serasa seperti mengangkut tumpukan batu, padahal mereka masih membawa ransel yang sama. Untuk yang ketiga kalinya, mereka berhenti di tempat yang sama. Pikiran mereka mulai kacau. Ketua tim menenangkan dan memberi instruksi untuk tidak melanjutkan perjalanan dan memilih untuk bermalam di tempat itu saja. Tenda sederhana pun didirikan dan mereka beristirahat. Paginya, mereka terbangun dan melihat sinar matahari. Mereka pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu dan mulai berjalan menyusuri jalan yang tersinari matahari. Di tengah perjalanan kembali, mereka bertemu dengan Pak Setno yang ternyata sedang mencari mereka. Atas kejadian itu, mereka mulai introspeksi diri. Mungkin mereka disesatkan karena sebelumnya mereka saling membanggakan diri tentang siapa yang paling lihai menaklukkan medan hutan rimba. Mereka tenggelam dalam kesombongan masing-masing hingga akhirnya ditegur oleh penghuni hutan itu. Selesai mendengarkan penjelasan itu, Pak Wira berkata, "Jaga tutur, yang disesatkan itu belum tentu dapat kembali." Mereka pun mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Atas kejadian ini, tentulah kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kesombongan hanya akan mencelakakan diri sendiri. Ini baru teguran, bukan eksekusi. Berhati-hati dalam berucap. Semoga tingkah laku kita bisa mencerminkan insan yang baik. Sekian, tamat. Baik, itulah cerita singkat dari Mbak Cinta Kirana ya, yang dia dapatkan dari bapaknya sendiri. Jadi, ya di Jawa Timur pun ada ya tempat seperti itu. Kalau nggak salah itu di Banyuwangi ya kayaknya. Iya di Banyuwangi itu pokoknya itu. Yang pernah, kalau kalian pernah mendengar ada pelatihan di danaunya itu kayak tanknya itu nggak kembali gitu loh. Tank amfibinya itu nggak kembali. Lupa saya di mana itu. Pokoknya di Banyuwangi, di daerah mana gitu. Ada kok ceritanya. Cari aja di Google mungkin ada.
Baik, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.